Hai, terima kasih yang udah klik video di Isna Channel dan siap-siap nonton video dari aku. Jangan lupa juga subscribe Isna Channel dan juga nyalain loncengnya dan enjoy this video. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Isna Juniawati. Sekarang kesibukannya sebagai mahasiswa di salah satu PTS di Yogyakarta yang sedang menjalani bisnis online dari rumah aja gitu Kak. Pas banget ya sekarang tuh lagi daring kayak gini, dan alhamdulillah banget sih semenjak aku lulus SMA diperkenalkan sama bisnis online ini gitu. Nah, jadi apa sih aku mau ngomongin tentang apa di video kali ini? Jadi aku mau sharing dikit nih tentang gimana sih cara jualan ala aku sendiri gitu. Karena pastinya teman-teman kalau misalnya memulai bisnis yang basicnya itu jualan, pasti punya kendala gitu ya. Kendala mungkin ditolak. Jadi yang pertama itu ya, kalau misalnya kalau di bisnisku sendiri itu tuh banyak banget yang mengeluhkan produk kosong gitu ya. Bikin sedih juga sih sebenarnya. Karena kan aku udah pernah sih merasakan, maksudnya kayak wah aku udah jualan hard selling tapi yang aku jualin malah produknya stok kosong. Itu kan berasa nyesek banget ya sih, ya kan gitu. Kalau aku biasanya tuh jualan harus ngecek dulu stoknya, masih ready nggak nih si produk ini gitu. Apalagi produk yang aku jualin ini produk import. Ya udah, empaskan aja stok kosong, tinggal fokus produk lain. Toh juga produknya pastinya nggak cuma satu produk aja kan, ada beberapa macam produk yang bisa dijual branding. Ada yang tahu di sini tentang promosi atau branding? Nah, jadi aku jelasin secara gampangnya aja ya. Kalau misalnya promosi dan branding itu, promosi atau branding itu sebenarnya kita ngasih tahu bahwa kita itu jualan produk ini gitu loh ke teman-teman sosial media kita gitu. Jadi penting banget kan kalau misalnya kita nih udah punya bisnis tapi nggak dipromosiin, nggak dikasih tahu ke teman-teman kita, ya gimana kita mau berkembang atau mau jualan dengan mudahnya, ya nggak, ya kan? 2-3 kali dalam sehari gitu. Karena kalau misalnya sering branding atau promosi malah lebih menguntungkan kita nih, karena orang-orang di sekitar kita atau di sosial media kita itu pada tahu bahwa kita itu jualan produk. Biasanya sih kalau misalnya promosi atau branding tuh kendalanya adalah gengsi, iya nggak? Iya kan? Aku karena pernah sih ngalamin di posisi teman-teman kalau misalnya lagi gengsi gitu kan, apalagi awal memulai bisnis. Terus yang kedua takut nih, karena takutnya nggak ada yang ngechat kita, nggak ada yang mau beli gitu kan. Nah pasti kalau misalnya hal-hal seperti itu udah wajar sih, tapi ya bedanya kita harus meminimalisir gengsinya sama takutnya itu gitu. Jadi kalau misalnya kita udah terbiasa sama branding, pasti setiap hari bakal berjalan seperti kebiasaan. Kita harus pakai dulu produk yang mau kita jualin. Pastinya kita harus tahu dulu nih produk yang mau kita jualin gitu. Karena kalau misalnya kita mau ngejualin tapi nggak tahu nih kualitas si produk ini gimana gitu kan, atau testimoni si produk ini gimana gitu kan, malah kita hambat mau ngeyakinin si pelanggan ini gitu loh teman-teman. Jadi susah deh ngeyakininnya gitu. Apalagi kalau misalnya kayak aku nih susah ngomong gitu ya sama orang baru terutama, atau mau nawarin aja bingung gimana nih cara ngomongnya gitu. Tapi kalau misalnya kita udah cobain si produk itu dulu, pastinya kita udah percaya diri nawarin tanpa pandang bulu, atau kita jangan sebagai peramal dulu. Ada yang di sini mau nawarin aja, sebelum nawarin kita udah menebak-nebak dia bakal beli atau enggaknya gitu, padahal kita belum coba nih gitu. Karena aku dulu pernah sih kayak gini teman-teman gitu ya, merasa kayaknya sih nggak bakal beli deh, kan dia juga belum kerja, dia kan nggak suka make up gitu, pasti kalau misalnya aku tawarin make up dia nggak bakal beli gitu. Padahal kita nggak tahu kan dia make upnya pas kapan gitu, atau malah dia sering make up di rumah cuma buat konten-konten aja mungkin, atau buat
apa ya, menghibur diri mungkin gitu kan, kita nggak tahu ya teman-teman. Jadi kita jangan jadi peramal dulu gitu. Ya udah, berarti cari produk yang kiranya itu di bawah 100.000 itu gitu, kayak misalnya 50.000, apa ya yang cocok, misal masker yang 20 ribuan. Siapapun itu boleh ditawarin asal kita tahu dulu mau nawarin apa gitu. Tips berikutnya adalah japri atau chat pribadi gitu ya. Nah ini sangat penting banget, ketika kita udah bikin list nama, kita wajib banget tawarin satu persatu dengan cara japri. Apalagi online ya, pasti harus bener-bener telaten banget nih buat chatting satu persatu, terus tawarin produknya. Mulai dari kita basa-basi dulu gitu ya, misalnya salam dulu, terus juga kita tanya kabar dulu atau tanya lagi ngapain gitu kan, boleh ganggu waktunya bentar nggak gitu kan. Habis itu dia udah pernah tahu produk ini enggak gitu kan. Kalau misalnya udah tahu ya berarti kita langsung nawarin si produk itu. Tapi kalau misalnya belum, kita jelasin dulu nih produk ini apa sih gitu kan. Terus habis itu kita nawarin deh produknya sambil merekomendasiin 3-4 produk dulu gitu. Habis itu jangan lupa, terakhir tuh aku biasanya sering banget sih ngajarin tim-timku gitu ya, dan dia tuh lupa gitu loh di bagian akhirnya tanyain dia lagi butuh yang mana. Oke, jadi yang merasa di sini jualan itu kayaknya susah deh, terus kayaknya aku nggak cocok deh di sini. Padahal sebenarnya kalau misalnya ditolak itu udah wajar banget, ya nggak? Ya kan, gitu. Jadi dalam bisnis, terutama bisnis yang notabene basicnya itu adalah berjualan, ya otomatis bakal sering yang namanya kita menemui penolakan, ya kan, gitu. Jadi kalau misalnya kita ditolak ya itu udah wajar banget gitu ya. Contohnya nih, kalau misalnya kita lihat di pasar, kita sering beli sayur misal atau buah-buahan di pasar, itu kan yang jualan buah aja berderet-deret gitu loh teman-teman, dan itu rezeki orang udah diatur kan pastinya gitu. Jadi kita nggak usah khawatir nih, yang penting usahanya dimaksimalin. Terus juga kalau misalnya kita mindsetnya ini udah negatif dulu, pastinya hasilnya bakal apa? Bakal negatif juga kan, karena kita udah negatif thinking, wah kayaknya ini nggak beli deh, wah kayaknya aku nggak bisa deh jualan ini, karena udah lihat produknya dulu, udah shock dulu gitu misalnya. Itu menurut aku mindset sangatlah berpengaruh juga pada kinerja kita gitu. Jadi mindset tuh bener-bener harus diubah sepositif mungkin. Terus juga percaya kamu itu bisa, kamu itu sebenarnya bisa kalau misalnya kamu mau belajar. Oke teman-teman, sekian video kali ini tentang tips jualan ala aku. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang baru memulai bisnis ataupun udah mulai tapi belum berhasil. Tetap dikerjain terus saja, tetap upgrade, terus belajar gitu ya. Apa sih kesalahannya, di bagian mana sih gitu. Kalau misalnya sering evaluasi, sering upgrade ilmu baru, insya Allah bakal bisa gitu ya. Sekian video dari aku. Jangan lupa teman-teman subscribe dan nyalain loncengnya. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman semua kalau misalnya video ini bermanfaat bagi teman-teman. Oke, see you next time.